Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 603. Setengah kekuatan hukum yang tersisa di tubuh Luo Xiu dengan tegas dia salurkan ke dalam bintang kuno sang dewa, membuat 7 bintang takdir di dantiannya memudar, tanda bahwa kekuatannya hampir habis. Rasa lemah menyebar ke seluruh tubuhnya, hampir membuatnya jatuh dari langit. Namun, kekuatan bintang kuno itu meledak. Meskipun hanya mengeluarkan kurang dari 1/10.000 dari kekuatannya, cahaya yang dihasilkannya menjadi pemandangan paling cemerlang yang pernah ada di dunia ini. Setiap sinar bintang yang terpancar mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Cahaya pedang yang dilepaskan oleh Ji Feng pun langsung musnah sebelum sempat mendekati Luo Xiu. Sesaat kemudian, bintang kuno itu mempercepat lajunya, menghantam Ji Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan hukum tingkat keempat yang dikumpulkan Ji Feng meledak, tetapi bintang kuno itu terlalu berat, dan dengan kekuatan luar biasa, ia menghantam Ji Feng dengan kekuatan yang cukup untuk mengancam seorang Raja Dewa. Ini adalah esensi dari satu kekuatan untuk mematahkan 1000 teknik. Melihat Ji Feng yang terpental dengan darah memancar dari mulutnya akibat benturan bintang kuno, Luo Xiu mulai memahami sesuatu. Teknik Dao Samudera Bintang tidak melatih tubuh fisik atau hukum alam, melainkan kekuatan murni. Ketika kekuatan ini mencapai tingkat tertinggi, ia dapat mengalahkan praktisi bela diri yang mengandalkan kekuatan fisik atau pemahaman hukum alam yang tinggi. Baik kekuatan fisik, hukum alam, maupun energi murni, ketika mencapai tingkat ekstrim, ketiganya memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Inilah 3 jalan besar dalam seni bela diri. Di alam semesta saat ini, sebagian besar praktisi mengandalkan hukum alam setelah menjadi dewa dan iblis. Para raja dewa mendominasi para dewa berdasarkan kekuatan hukum mereka yang telah mencapai tingkat keempat dari hukum asal. Meski pemahamanku tentang hukum alam masih jauh dari seorang raja dewa, jika aku bisa memperkuat 36 bintang, aku bisa menantang atau bahkan mengalahkan raja dewa. Berbagai pemikiran melintas di benaknya, dan meskipun hanya sekilas, Luo Xiu mulai memahami arah yang harus ia ambil dalam jalur latihannya. Pemahaman tentang hukum alam membutuhkan waktu dan pencerahan, tetapi teknik Dao Samudera Bintang dan teknik rahasia lubang akupuntur bisa ditingkatkan dengan cepat selama ada cukup sumber daya dan harta surgawi. Dengan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan bintang kuno 2 kali, setiap serangannya setara dengan kekuatan seorang Raja Dewa. Ji Feng yang berada di tingkat pertama Raja Dewa terluka parah, namun belum terbunuh. Karena Ji Feng berfokus pada hukum kayu yang mengendalikan kehidupan dan pemulihan, luka-lukanya cepat sembuh meskipun setelah menerima 2 pukulan dari bintang kuno. Luo Xiu memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya dari cincin penyimpanan, dan sayap naga muncul di punggungnya, membawanya dengan kecepatan tinggi ke kota Dewa Utara. Hanya pil tingkat 4 ke atas yang dapat memulihkan kekuatan Luo Xiu, jadi meskipun dia memiliki banyak pil obat, hanya sedikit yang bisa membantu memulihkan kekuatannya. Dengan kecepatannya yang luar biasa, Luo Xiu dengan cepat tiba di gerbang kota. Para penjaga yang berjaga di pintu gerbang tidak berani menghalangi, mundur dengan hormat, karena mereka tahu bahwa seseorang yang bisa menantang Raja Dewa bukanlah orang yang bisa mereka ganggu. Di langit, Ji Feng yang dikelilingi oleh cahaya hijau tampak sangat marah. Dia tidak pernah menyangka Luo Xiu memiliki kekuatan untuk melukainya, bahkan bisa mengaktifkan bintang kuno 2 kali. "Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak pantas disebut manusia," teriak Ji Feng dengan marah. Dia mengunci Luo Xiu dengan kesadarannya dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang hijau sepanjang puluhan mil menghantam kota Dewa Utara dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam kemarahannya, Ji Feng melupakan keberadaan Raja Dewa lain yang menjaga kota ini. Sebuah suara dingin terdengar dari suatu sudut kota ketika cahaya pedang hijau mendekati kota. Salah satu dari 7 bintang di atas kota tiba-tiba bergerak. Terdengar suara keras menggema di langit kota saat cahaya pedang hijau itu hancur terkena bintang. Dari bintang tersebut, muncul sebuah wajah besar yang dingin menatap Ji Feng. "Kau ingin membunuh seseorang, aku tak menghentikanmu. Namun kau berani merusak kotaku, kau pantas mati." Wajah di bintang itu berbicara dengan dingin, kemudian bintang itu berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, menyelimuti Ji Feng. Orang yang berbicara adalah penguasa kota Dewa Utara, seorang Raja Dewa dari Gunung Raja Suci, yang dikenal sebagai Raja Suci Utara. Itu adalah Tuan Raja Suci yang turun tangan. Tuan Raja Suci tak terkalahkan. Jika dia turun tangan, Raja Dewa itu pasti bukan tandingannya. Di dalam kota, para murid dari Gunung Raja Suci sangat bersemangat, karena sebagian besar dari mereka belum pernah melihat Raja Suci Utara beraksi. Ini hanya kesalahpahaman. Ji Feng berubah wajah, menyesal karena kehilangan kendali emosinya.
Dalam kemarahannya, dia melupakan keberadaan Raja Dewa di bawahnya, dan sekarang dia semakin membenci Luo Xiu. Kesalahpahaman apa? Menurutku kau melakukannya dengan sengaja, jawab Raja Suci Utara dengan dingin, tak mau mendengarkan alasan Ji Feng. Tangan raksasa yang terbentuk dari bintang itu menutupi seluruh langit. Pada awalnya, dia membiarkan Ji Feng mencoba membunuh Luo Xiu karena Luo Xiu berasal dari Sekte Pedang Langit dan tidak ada hubungannya dengan kota Dewa Utara atau Gunung Raja Suci. Namun, ketika Ji Feng mencoba menghancurkan kota, dia melanggar batas yang ditetapkan oleh Raja Suci Utara, dan tindakan tegas harus diambil untuk mempertahankan kehormatan Gunung Raja Suci sebagai kekuatan terbesar di alam bintang utara. Berada di dalam kota, Luo Xiu menghela napas sedikit lega. Sebenarnya, dalam perjalanan menuju ke sana, Jin Lingyun sudah memberitahunya bahwa kota suci ini terletak di puncak Gunung Raja Suci, dan merupakan tempat penting di gunung tersebut, di mana Raja Suci Utara secara pribadi menjaga tempat ini. Di luar kota suci di angkasa hampa, Ji Feng menyerangnya, namun Raja Suci Utara tidak campur tangan. Luo Xiu bisa memahaminya, karena di antara 5 kekuatan besar Raja Dewa tidak selalu ada kesatuan, bahkan ada persaingan dan konflik. Oleh karena itu, Luo Xiu langsung menggunakan kartu trufnya, menyerang Ji Feng dengan bintang kuno dewa dan membuatnya marah, kemudian melarikan diri ke kota suci utara. Selama Ji Feng menyerangnya lagi, itu akan mengguncang kota suci, dan Raja Suci Utara di dalam kota pasti tidak akan tinggal diam. Seluruh rangkaian kejadian ini sebenarnya sudah lama diperhitungkan oleh Luo Xiu. Bahkan, 3 tahun yang lalu ketika dia mendengar bahwa pertempuran perebutan tempat akan diadakan di kota Suci Utara dan bahwa Raja Suci Utara akan ada di sana, dia sudah merencanakan ini. Di atas angkasa hampa di luar kota, Ji Feng berusaha menjelaskan berbagai hal, tetapi Raja Suci Utara tidak sedikit pun memedulikannya. Kekuatan Gunung Raja Suci tidak boleh dinodai. Raja Suci Utara adalah Raja Dewa tingkat keempat, sedangkan Ji Feng hanya di tingkat pertama. Perbedaan kekuatan mereka cukup besar. Ji Feng bukan tandingan Raja Suci Utara, dan hanya bisa menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, kemudian melarikan diri secepat kilat. Raja Suci Utara tidak mengejarnya, karena antara keduanya tidak ada dendam yang mendalam. Selain itu, meskipun Raja Dewa tingkat 4 bisa mengalahkan Raja Dewa tingkat 1 dengan mudah, untuk membunuhnya tidak semudah itu dan akan membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. Wus, bintang-bintang bersinar, 7 bintang tersusun dalam pola yang unik, mengikuti aturan misterius tertentu. Luo Xiu mengamati dengan seksama, dan cahaya inspirasi melintas di benaknya. Jika bintang-bintang kehidupan yang terbentuk di dalam lautan energi dantiannya juga bisa diatur menurut aturan khusus tertentu, atau bahkan mengikuti aturan formasi, apakah mungkin menghasilkan efek yang tak terduga? Hukum alam semesta ini, semuanya bisa menjadi jalur menuju seni bela diri, dan formasi adalah salah satu dari mereka. Luas dan mendalam, tak kalah pentingnya dari hukum, tubuh fisik, kekuatan magis, dan jiwa. Kehampaan kembali tenang, gelombang hukum yang kuat pun perlahan-lahan menghilang. Baik di dalam maupun di luar kota, kerumunan mulai ramai, berbicara dan mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Berada di dalam kota, Luo Xiu bisa merasakan tatapan penuh rasa takut dari orang-orang di sekitarnya. Dia tidak mempedulikan pandangan mereka, melainkan memandang ke kejauhan, melihat Zhou Zeng dan Jin Lingyun yang membawa orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi, juga memasuki kota dan berjalan ke arahnya. Di samping mereka, tatapan Huang Lao Gui berkedip-kedip. Dia tidak menyangka bahwa di dalam Sekte Pedang Surgawi ada seseorang yang sekuat itu. Orang ini memiliki cara untuk melukai Raja Dewa. Jika dia ikut dalam pertempuran perebutan tempat, Sekte Pedang Surgawi bisa mendapat banyak keuntungan kali ini. Dalam sekejap, Zhou Zeng dan Jin Lingyun tiba di dekat Luo Xiu. Kedua mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ngeri. Jin Lingyun sedikit lebih tenang karena dia sudah merasakan kekuatan Luo Xiu sebelumnya. Namun Zhou Zeng terlihat sangat terkejut, karena meskipun dia berada di puncak tingkat setengah langkah Raja Dewa, dia tetap tidak bisa melawan Raja Dewa secara langsung. Meskipun jarakmu dengan Raja Dewa hanya sedikit, selama kamu belum menjadi Raja Dewa, kamu tidak mungkin bisa mengalahkannya. Tetua Luo, Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda. Zhou Zeng tersenyum tipis. Dengan Tetua Luo di sini, peluang Sekte Pedang Surgawi dalam pertempuran perebutan tempat ini meningkat banyak. Haha, Tetua Luo bisa bertarung langsung dengan Raja Dewa, sungguh mengagumkan. Teman-teman, silakan ikuti saya. Huang Lao Gui tersenyum di samping mereka. Luo Xiu memberi hormat kepada Huang Lao Gui. Jika bukan karena tindakan Raja Suci Utara, dia pasti tidak akan selamat dari pengejaran Ji Feng. Oleh karena itu, dalam hal ini, Raja Suci Utara seolah-olah telah menyelamatkan nyawanya, sehingga Luo Xiu sangat menghormati orang-orang dari Gunung Raja Suci. Saat ini, seluruh kota sedang berdiskusi, menyebut-nyebut nama Luo Xiu beberapa kali. Banyak orang sudah mengetahui bahwa dia adalah seorang tamu di Sekte Pedang Surgawi.
Terlebih lagi, banyak penguasa dan ahli setengah langkah Raja Dewa yang melihatnya akan dengan sopan memberi hormat padanya, semua karena dia bisa bertarung langsung dengan Raja Dewa, bahkan melukainya dengan 2 serangan dahsyat. Serangan yang begitu kuat hingga melukai Raja Dewa, maka membunuh ahli setengah langkah Raja Dewa tidak akan terlalu sulit. Huang Laogui berjalan di samping Luo Xiu, mencoba mendekatinya, sikapnya sekarang sangat berbeda dibandingkan saat mereka berada di luar kota suci utara. Pertempuran perebutan tempat di alam dewa surgawi kali ini berbeda dari sebelumnya. Huang Laogui tersenyum. Apa bedanya? Zhou Zeng bertanya dengan alis berkerut. Kota suci utara dan gunung Raja Suci adalah tempat di mana Dewa Kaisar Utara meleburkan jalan ilahi di masa lampau, meninggalkan anugerah ilahi dan membentuk dunia tersendiri, yaitu sebuah tempat rahasia. Huang Laogui mengelus janggutnya dan tertawa. Di tempat rahasia tersebut, ada sisa-sisa energi Dewa Kaisar, bahkan ketika Raja Suci sendiri masuk, kekuatannya akan ditekan hingga hanya berada pada tingkat Dewa Iblis. Tapi Raja Suci pernah berkata, meskipun kekuatannya ditekan, berada di bawah tekanan itu adalah kesempatan yang baik untuk memperkuat diri, bahkan bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk memahami kembali kekuatan Dewa Iblis, memperbaiki fondasi yang mungkin belum sempat dikokohkan di masa lalu. Aturannya masih sama seperti dulu, 5 kekuatan besar Raja Dewa masing-masing mengirim 3 orang, 15 orang di dalam tempat rahasia akan ditekan hingga kekuatan mereka hanya berada pada tingkat Dewa Iblis, lalu mereka akan bersaing. Lalu bagaimana dengan ahli seni bela diri yang kekuatannya memang berada di tingkat Dewa Iblis saat mereka masuk? Tanya Luo Xiu. Mereka tidak akan terkena penekanan kekuatan apapun. Huang Laogui menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini, Luo Xiu mengerti, tetapi dia merasa sedikit aneh. Fenomena di mana kekuatan seseorang ditekan hingga tingkat Dewa Iblis bukanlah pertama kali dia temui. Di alam rahasia Dewa Surga Misterius di dunia Surga Misterius, juga sama seperti itu. Alam Dewa Surga Misterius adalah tempat Dewa Raja Surga Misterius meleburkan jalan ilahinya ketika menciptakan dunia Surga Misterius, meninggalkan gerbang jalan Surga Misterius, menunggu orang yang berjodoh. Alam bintang utara ini juga berada di tempat di mana seorang Dewa Kaisar meleburkan jalan ilahinya, dan di dalamnya terdapat tempat rahasia di mana kekuatan seseorang akan ditekan hingga hanya pada tingkat Dewa Iblis. Apakah ada harta di dalamnya? Namun, Luo Xiu bisa memperkirakan bahwa jika ada harta, mendapatkannya tidak akan mudah. Seperti gerbang suci mistik di alam Dewa Surga Misterius, sudah banyak jenius berbakat mencoba, namun tak ada yang berhasil. Hingga akhirnya, dia menggunakan tubuh hukum reinkarnasi pertama dan berhasil mengambil gerbang suci mistik tersebut. Bersambung.